Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan bikin video perbandingan atau komparasi ya dari kedua merek oli ini ya. Oli motor ya teman-teman ya. Ini bukan oli mobil tapi oli motor Matic teman-teman. Ini oli motor Matic ya, bukan gigi ya, bukan oli motor gigi ya. Jadi saya nggak bisa membandingkan oli motor Matic dengan oli motor gigi teman-teman. Jadi saya di sini akan membandingkan oli motor Matic, sama-sama oli motor Maticnya. Jadi jika kalian mengikuti video-video saya yang oli teman-teman, yang review oli, jadi saya sudah mencoba kedua oli ini ya. Ini sudah saya coba dan sekarang saya lagi pakai oli Motul ini teman-teman. Jadi ini masih berjalan 200 kilometeran. Jadi video saya sebelumnya kan saya hanya mereview gimana sih enaknya pakai oli Motul ini teman-teman ya. Jadi sekarang saya akan membandingkan ya, gimana sih perbedaan sensasi berkendara atau perbedaannya antara oli Shell ini dengan oli Motul ini teman-teman. Ini sama-sama keencerannya, sama-sama memiliki keenceran yang sama teman-teman ya. Jadi sama-sama ekor saya ekor 30 ya. Ini 10W30, ini 10W30. Sama-sama semi sintetiknya. Hanya perbedaannya itu dari apinya teman-teman. Ini api SN lebih tinggi satu step daripada Motul yang masih api SM. Tapi dari segi harga ini 2 kali lipat dari harga Shell ini teman-teman. Ini harganya 50 ribuan, sedangkan ini harganya 100 ribuan teman-teman. Jadi hampir 2 kali lipatnya ya. Jadi apakah dengan harga 2 kali lipat ini kalian akan mendapatkan perbedaan yang jauh lebih enak daripada oli Shell ini teman-teman ya. Jadi di sini akan saya terangkan perbedaan atau seberapa jauh sih sensasi atau jarak ya antara Shell sama Motul ini. Yang pertama yang akan saya bandingkan dulu adalah dari segi suara dan getaran teman-teman. Dari segi suara dan getaran ini enak, ini halus, ini juga minim getaran. Tapi jika dibandingkan dengan Shell ini perbandingannya masih jauh teman-teman ya. Masih enakan Shell Advance AX7 ini teman-teman. Ini masih memiliki gimana ya, suara dan getaran yang lebih halus ya, yang lebih minim getaran daripada Motul ini. Walaupun Motul juga enak, minim getaran juga teman-teman. Suaranya juga nggak kasar, juga nggak, ya juga halus juga gitu. Tapi Shell ini masih unggul jauh daripada oli Motul ini teman-teman ya. Mungkin itu ya perbedaan yang bisa saya jelaskan dari segi suara dan getaran teman-teman. Lalu dari segi akselerasi teman-teman, dari segi akselerasi sayang sekali Shell harus kalah telak dibanding Motul teman-teman. Motul ini benar-benar enak banget tarikannya, akselerasinya dari kecepatan awal ya, kecepatan ketika kalian menarik tuas dari kecepatan rendah menuju kecepatan tinggi itu enak banget, tenaganya ngisi banget ya. Tarikan awalnya, akselerasinya dari kilometer rendah pun sampai kilometer tinggi dia bisa memberikan kalian akselerasi yang sesuai dengan keinginan Anda. Ketika kalian membecek gas tinggi dalam-dalam, motor kalian juga bisa melaju, percepatannya bertambah dengan cepat teman-teman. Istilahnya tenaganya ngisi terus gitu teman-teman kalau pakai Motul ini. Sedangkan Shell Advance ini dia tuh ketika kalian tahu nggak, kalau kalian stut gas dari kalian kan lepas gas ya teman-teman, lepas gas gini ya, terus kalian tarik dikit cep itu gitu kan, biasanya kayak seakan-akan motor kalian jengat gini. Nah itu dia gitu teman, karakternya gitu, jengat gini. Tapi setelah itu pertambahan akselerasinya itu biasa aja, kayak gandol gitu loh, kayak berat gitu teman. Kayak ada yang kalau kalian berlari gitu kayak kaki kalian kayak ada yang kayak ada yang megang gitu, kayak ada yang nyeret gitu, kayak ada yang gantung gitu teman. Sehingga akselerasinya kayak terkesan gantung, kayak kurang gitu, kayak kurang jambak gitu teman, istilahnya kayak kurang jambak gitu. Sedangkan Motul ini wow, ini enak banget tariannya, hampir sama kayak Castrol Power One Ultimate teman-teman, hampir sama ya. Cuman kalau Castrol Power One Ultimate tarikan pertama kali kalian becek gas tuh kayak loncat gini. Kalau ini lebih smooth, lebih halus, tapi dia bisa ngisi akselerasi sesuai keinginan Anda gitu teman-teman.
Itu yang saya rasakan di motor saya ya. Mungkin setiap motor memiliki karakteristik yang berbeda gitu teman-teman. Tapi di sini saya menjelaskan semaksimal mungkin sesuai apa yang saya rasakan di motor saya teman-teman. Motor saya kebetulan kilometernya masih 6 ribuan, Vario 125 keyless teman-teman. Jadi saya mumpung motor saya kilometernya masih rendah, masih onderdil, masih fresh semua, jadi saya akan berusaha mereview semua oli ya, agar saya bisa menghasilkan hasil yang maksimal, yang optimal gitu teman-teman, di saat kondisi motor saya itu masih keadaan prima teman-teman. Jadi nggak apa ya, nggak ganti-ganti gitu teman-teman. Jadi di kilometer rendah saya ganti itu agar motor saya, agar mengejar kilometer motor saya supaya nggak terlalu tinggi banget gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan paham sama maksud saya teman-teman ya. Jadi segitu aja sih. Kalau masalah suhu saya nggak bisa membandingkan ya, karena suhu di kota saya juga berubah-ubah ya, kadang hujan kadang panas, terus trafficnya juga berganti-ganti ya, karena motor saya nggak ada kipas radiator apa ya, kayak Vixion kan. Kalau kalian motor kalian Vixion itu kan kalian bisa merasakan kipasnya nyala atau mati gitu teman-teman ya. Itu kalian bisa merasakan di situ. Kalau kebetulan saya baca-baca, kalau pakai Castrol itu kipasnya jarang sekali nyala gitu. Kalau pakai Shell kipasnya sering kali nyala. Oh, jadi bisa disimpulkan kalau oli Castrol lebih dingin daripada oli Shell. Nah, itu dari pengguna Vixion, Yamaha Vixion. Jadi bisa dideteksi secara apa ya, secara goblok-goblokan lah kasarnya gitu, kalau kalian motor kalian Vixion teman-teman. Nah gitu aja sih menurut saya. Jadi apakah worth it kalian memakai oli motul ini dengan harga yang 2 kali lipat Shell ini? Menurut saya sih gimana ya, agak kurang worth it juga sih, karena perbandingannya tidak seberapa jauh ya. Kalau kalian memang di sini akselerasinya lebih bagus daripada Shell ini, tapi kalau Shell ini bukan berarti nggak enak teman-teman ya, cuman kalau dibandingkan dengan motor emang akselerasi jauh enak ini. Cuman kalau kalian ingin mendapatkan suara yang halus atau getaran yang minim sama seperti Shell ini, hampir sama ya kualitas seperti Shell ini, dan akselerasi yang enak kayak motul ini ya, tapi dengan harga yang minim ya, saran saya sih lebih worth it kalian beli Castrol Power One Ultimate teman-teman. Itu secara spek juga sudah full sintetik, apinya juga sudah api SN sama kayak Shell AX7 ini teman-teman. Jadi oli motul ini menurut saya agak kemahalan lah harganya. Entah ini kemahalan atau enggak. Mungkin mahal karena ada suatu zat aktif yang tidak ada di oli-oli lain teman-teman, makanya oli motul ini bisa lebih mahal gitu harganya. Tapi secara api juga masih api SM ya teman. Kalau misalnya zat adiktifnya bagus ya, harusnya apinya juga sudah api SN atau api di atas ini, misalnya api SP gitu ya. Kenyataannya dia juga masih api SM gitu teman. Jadi menurut saya lebih worth it kalian kalau mau mendapatkan akselerasi yang enak, getaran minim, suara halus, harga terjangkau, spesifiknya juga tinggi, sudah api SN, full sintetik, kalian lebih baik beli Castrol Power One Ultimate teman-teman. Oke, sekian segitu saja ya review kali ini. Di next video saya akan coba bandingkan ini dengan Castrol Power One Ultimate ya teman-teman ya. Dan jika kalian ada usul saya mau mencoba oli apa, silahkan komentar di kolom komentar teman-teman ya. Tapi next ya, saya akan mencoba motul yang ini, yang adiknya, yang speknya di bawah ini ya, yang harganya 50 ribuan, yang masih mineral teman-teman. Kalau nggak salah motul skuter LE teman-teman, kalau nggak salah ya namanya ya. Itu bungkusnya yang botol yang warna biru, itu speknya masih mineral, jadi turun step ya. Jadi akan saya bandingkan juga ini sama motul yang warna biru yang masih mineral itu. Lalu saya akan langsung coba setelah motul mineral itu saya akan coba deretan oli mineral yang merek-merek Eropa teman-teman, kayak Total, Hyperf 4 tak sama Repsol teman-teman. Repsol yang mineral yang harganya 50 ribuan juga.
Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komentar, subscribe, dan sampai jumpa di next video.